pembukaan dan Pak. Saya kesasar orang awas yang desa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengasuh, insya Allah calon penghuni surga semua. Amin. Saya itu berpikir kalau ukuran derajat terbaik itu hidup ya jadi begini, Pak. Maka tadi Pak Haji Murti ngeberikan titel SHMH, tetapi beliau sering jadi begini. Mudah-mudahan beliau menjadi contoh bagi kita semuanya. Ya. Dan saya selalu berdoa dan saya husnuzan, Pak. Jadi kalau guru itu ya tujuannya satu, mulang nama ini kalau pinter murid itu ya, lainnya itu udah ada ya. Soal berita kayak mana sih gitu. Nah, mari kita pada kesempatan siang menjelang sore ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Gauli alhamdulillah bahwa panjenengan yang pertama bisa mahabbah di antara Bapak Pembina, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Kepala Sekolah dan guru semuanya dan juga karyawan. Yang ini merupakan sebuah momentum besar. Jadi kalau Quran itu selalu menyatakan duribat alaihimudillatu aina masuk. Jadi kehidupan kita ini Bapak Ibu cenderung itu merugi. Maaf sebab di dunia kadang-kadang kita lebih berfokus pada kebutuhan individualistik. Apalagi masyarakat urban macam kita ini. Kalau seneng mikir kadunya, memang mikir sebulan kan ya. Pemenang mek bodoh ini Pak, Masya Allah. Kecuali mubalek kita Pak, bodoh kalau ini lari sebagai artis Pak. Kalau maaf Pak, Haji Murti saya ini ngaji pakai software. Ini bukan saya berarti nyanyinya itu mulak keringet Pak, ini Pak saya tadi pagi tampil sudah kesel, ini sudah sisa tenaga Pak. Makanya saya pakai ini biar nanti kita jom-jom sama lape gitu. Jadi gitu ya Bu, Bapak semuanya ya. Dan jadi saya matur, jadi kecenderungan hidup zaman sekarang ini orang lebih berpikir pada kebutuhan pribadi, yaitu yang lebih banyak kepada aspek materi. Maka dikatakan oleh Allah, ketika orang terjebak pada persoalan itu, dia menjadi manusia yang hidup cenderungnya. Maka Allah katakan illa bihablillah wa hablum minannas. Tetapi ada dua kelompok yang mereka insya Allah hidupnya bahagia. Bahagia di dunia dan akhirat, yaitu hablum minallah, dia berbaik-baik kepada Allah, dan yang kedua berbaik-baik kepada sesama manusia. Nah, termasuk pada siang ini panjenengan ada dua tujuan yang disasar. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang nomor dua syukur dan kita harus sabar ya. Karena ngaji siang ini malaikatan Pak. Ya. Malaikatan mengajinya awan poso. Ya pokoknya yang penting kalau kuato ngaji kok rangkung bar maghrib betul ya. Iya, karena di tengah kita ini menahan ada kemuliaan. Apalagi tadi Bapak kita sudah mengurai banyak tentang bagaimana mulianya malam Lailatul Qadar. Nanti saya jelaskan secara penuh, secara utuh. Kalau jangan kerso ngaji ini sampai bar maghrib Pak. Siap. Siap tenang. Kemudian kita ini semangat. Siap Ji. Ibu-ibu disyukuri ya Bu ya. Jangan sabar, jangan rasanya mubaleke. Kosong-kosong yang rampung rasanya mubaleke dosane lipat 1333. Dan yang kedua, mari kita sampaikan salam salawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, tadi saya membuka satu mukadimah dengan mukadimah yang cukup bagus.
Jadi di situ dinyatakan alladzi, dia Allah Subhanahu wa taala itu ja'ala nabiyyahu Muhammad. Dia telah menurunkan seorang utusannya namanya Muhammad. Ahsanan nasu khalqan wa khuluqan. Satu, nabi itu punya sifat ahsan, atau dia seorang yang berakhlakul karimah. Tindakannya bisa dicontoh, kelakuannya terukur, itu Rasulullah. Nah, seperti contoh saja yang sederhana Bapak Ibu, di tengah Ramadan ini kalau kita puasa kayak Nabi itu terlalu sulit Pak. Nabi itu kalau siang ketika terdengar suara Allahu Akbar, dia memulai hanya seteguk air dan dia memakan 3 buah kurma Pak. Terus ke masjid. Ini orang Indonesia ini bar kurma nak dicampur gorengan marem Pak. Ya. Maka gorengan itu menjadi paling in gitu. Apalagi ibu-ibu ini Masya Allah ya, cepat tua menggunakan gorengan tadi. Dan maka saya katakan, jadi kelebihan Rasulullah itu tak akan terukur dan tak akan bisa kita menyanyi, bahkan apalagi melampauinya. Maka ketika umat itu bisa meraih yang kecil, itu cukup kita untuk masuk surga. Jadi saya sekali matur Pak Bu, kita itu ngambil yang kecil saja, insya Allah kita bisa untuk masuk surga. Contohnya pun, ini meh rampung. Kanjeng Nabi itu kalau taraweh Pak sebulan tidak sebulan penuh Pak. Sebab Nabi kok taraweh sebulan penuh, ini umatnya cepat udah mati tak ada. Ya Pak. Satu contohnya, Nabi itu kalau sholat lain Pak. Misalnya Nabi melakukan 8 rakaat sampai 11 rakaat, itu hampir Nabi menghabiskan 15 juz Pak yang ada. Nah saya berpikir Pak, ketika saya mutolak Quran itu, saya baca surat Al-Baqarah itu, jumlah ayatnya itu berapa surat Al-Baqarah? 286 Pak, ayatnya begitu. Itu ya Pak Bu. Dan ini maaf Pak Haji Mudi, tidak hanya guru negeri Supriyadi, bahwa labelnya adalah motivator guru agama itu tadi. Ini dinak wacake Pak. 11 rakaat 296 surat. Niku isinya tidak dia berkata alhamdulillah. Ning isine naudzubillah min dzalik Pak. Dongoke muga-muga sing imami ndak cepet mati. Loh itu betul loh Pak Haji Mudi. Saya itu nanti imami di kantor PP depan Balai Kota. Saya baca surat A'la waktu itu. Jadi aku punya pamrih Pak Taufik. Dan saya ketok pinter loh Pak tandanya. Wong saya ini imam sholat Pak. Bahkan aku sampai subuh Ibrahim wa Musa. Dua innaka hamidul masjid. Assalamualaikum. Aku balik ke kiri Pak itu. Waktu di Jawa buriku dikeplak pundakku. Tak nak imami rasa dawa-dawa. Terus aku dengar Pak. Tapi aku sebagai mubalik tidak mau kalah strategi Pak. Siap aku yang ngono Pak. Waktu ngimami berikutnya Pak, patang rokat aku mengambil surat Ikhlas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Wis entorong rakaat Pak. Iku mubalik apa? Jamaah senom-nom menolong aku. Jadi imam ya Pak sebenarnya banter-banter. Nah makanya kita membingungkan Pak ukuran Nabi itu. Maka Allah katakan ja'ala nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nasu khalqan wa khuluqan. Jadi akhlaknya Bapak Ibu bisa menjadi sebuah teladan besar bagi kita. Ya, apalagi menjelang akhir-akhir puasa seperti ini. Tadi saya agak mesam-mesam ketika Pak Dr. Haji Mudi ketika Lailatul Qadar ini goleke tanggal ganjil. Nah tahun 1445 ini puasane beda wae.
Tanggal malam selawe ini mau bengi apa bengi? Tadi Pak saya masuk masjid itu pagi jam terus Pak jam 2. Wih mlebu masjid rano kancane Pak aku jejekan. Aku batin lah ya jamaah kowe ya kebangetan. Kiai ini teko ora ono sing ngancani ngono. Tak enteni sampai setengah jam berikutnya. Tambah nek siji pir ngoten niku. Bar metu salat ya takok, "Iki jane iki malam selawe apa malam 24?" Aku muni takono malaikat kono aku. Lah piye Pak bingung to Pak aku. Nah beberapa hari yang lalu saya ngisi di kantor KPPN Pak di stadion itu. Saya didatangi oleh bapak kepalanya, dia tanya, "Tat, iki sing bener posone sing tanggal 11 atau tanggal 12 aku." Kalau jenengan tanya bener dan tidak tanyane karo hakim mak yo ngono Pak. Lah dia ada kepala Pak itu manun sewu nek kulone ngomong sepatu kan marah ke tukaran tajak goceng. Kula digeblek pundak kula. Iki aku takone tenanan. Lha kula yo jawabe tenanan aku itu. Sebab kalau persoalan perintah dalam agama itu perbedaan biasa. Itu ya. Iya Pak Guru. Nggih. Iya Bu Guru. Nggih. Aja mungkin kok beda poso wae. Terus mau salaman. Beda poso kuwi ora apa-apa. Nek beda cara nglakoni poso lha kuwi dadi persoalan itu. Nek trimo beda apa Pak? Yang namanya beda hari itu bagi saya tidak masalah. Sebab apa Bapak Ibu? Poso saya mulai tanggal 11 ya dalile kuat. Sing tanggal 12 ya dalile kuat. Walaupun saya pernah dibantah Pak Haji Bogatnya gini, "Iki poso nganggo hisab iki kok ana dalile." Nek ngono ya ora ana wong ora iso gawe dalil. Aku kan jawab. Pinter. Lho nek Nabi kan sumuli ruyati, wa aktiru li ruyati. Nah Rasulullah kan poso kuwi nganggo ruyat. Buka ya ruyat. Aku ya muni, kuwi kan Kanjeng Nabi. Nah ini kan saya jenenge akeh jenenge Kanjeng Nabi Muhammad Doli, maka ngono to Pak. Maka ketika kemarin ada seorang tokoh mengatakan sing poso tanggal 11 wis jelas, sing poso tanggal 12 yo isih digoleki ana sing muni rasa diandake sidang isbat rak wis ngoten niku. Lah kowe rawe yo Pak yo. Itu yo jawabane DPR ora cetha, jawabane Kemenak yo ora cetha, wong jawabane itu sudah kebiasaan pemerintah ngadake isbat. Betul dong Pak. Ya sesuk niku ya ngono Pak. Padahal pada satu konsep teknologi sekarang itu bodoh itu jadi sampai sing ngerti Pak. Mau Kemenak sing ora ngerti wae. Nomor buka kalau ini salah kitab napa mawon. Sing jenenge bodoh sesuk ya berarti bodone tanggal 10. Kan ngono Pak. Lha kok ana peristiwa gerhana matahari. Niku ning konsep pengetahuan iki menurut saya Pak Haji. Niku nek tanggal 8 ana gerhana. Tanggal 9 mesti ora ketok niku peteng kondisine. Tanggal sesuk mesti bulan baru. Bulan baru itu bulan Syawal wis bodoh. Sing ra bodoh ndak tak kandhani ndak pendak. Wis ora bodoh tak pengen cetak malaikat berapa apa. Jadi Pak Guru, Bu Guru, dari kita di dalam berwacana merespon agama ini kalau Rasul mengatakan agama ini di Pak Ibu yang kalau saya ojo digawe angel. Ya, ojo digawe mudahkan agama ning ojo digampang. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebuah pengantar saja. Makanya biar kita tidak terjadi celah ketika kita ini mempercayai sesuatu, kadang-kadang kita menjatuhkan vonis kepada orang lain. Maka Pak Bu saya ini mami sholat ya tadi ya warna-warna Pak. Ada sing 4, 4, 3,
Ono sing 2, 2, 3, ono sing 2, 2, 2, 2, 1 mboten yo ono, kabeh tak lakoni. Aku ditakoni, iki ngono ku sing bener iki. Yo soal bener wong ibadah kan yo bener kan ngono Pak Jen. Soal bener ki nek wis meh mati ra gelem ibadah ki ora bener ngono Pak Jen. Betul. Jenengan poso kuwi yo padha wae. Ana sing seneng sahur jam 3 sakle iso turu bablas jam 7 ora subuhan. Kuwi yo ono. Ora perlu disalahke. Ya ora Pak, Pak nom-nom niku. Maaf lho Pak Haji Bekir itu saya tidak yakin kalau nek cah nom kuwi sahur terus ngenteni subuh kuwi jarang tak andani. Kecuali kalau nak mikir ngenteni THR Pak. Ya kalau kebetulan saya ini Ustaz wis nampa THR Pak, kalau saya pensiunan ya Allah. Jadi konco untuk THR saya tanggal 20 wis nampa THR Pak. Kula aku tenter Pak. Wis THR nampa pengajian waris, alhamdulillah Pak. Istriku tersenyum terus kalau tadi. Nih mau pulang kerja papakan ya aku. Oh, aku ngaji saya ya Om. Istriku bilang hati-hati ya Mbak, ya mesti ya aku ya benar. Romantis ya. Nah Bapak biasa hormati, saya hanya ingin nyambung apa yang disampaikan Pak Haji Dr. Murti saja. Jadi begini Bapak Ibu, hidup kita ini dihadapkan pada dua pilihan. Mungkin jangan cepeng, kalau tak ngancep di Pak Jendong saya. Kayak aku masalah nek ngaji ya. Ana sing buri sing turu ya ono bae. Tadi begini Bapak Ibu. Kita ini hidup dihadapkan pada dua pilihan. Silakan Bapak Ibu dua pilihan ini jenengan jemput. Boleh kita memilih yang kiri, boleh memilih yang kanan. Itu ya Pak Ika. Nggih. Saya itu hampir apa Pak Pangling tadi Pak. Pada beliau ini kan juga tetangga jamaah di Masjid As-Salamah ini. Nah, pilihan yang pertama dia kan pengen tahu persis Pak, nanti dibuka dalam surat Az-Zumar itu jelas. Jadi manusia yang pertama dihadapkan satu jalan yang benar-benar mengantarkan kepada kehidupan kita yang abadi. Tapi ada jalan yang mengantarkan kita pada kehidupan yang hanya bergelut dengan nafsu. Nah, contoh ini ayat yang dibaca oleh Ustaz tadi, Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Di Ramadan ini Allah pernah menurunkan Al-Qur'an. Kata Allah itu Quran itu hudan linnas. Tetapi saya ingin bertanya Pak, Bu, tidak semuanya orang terso merespon Al-Quran secara positif. Itu ya Pak ya? Nggih. Itu ya dia ya? Nggih. Itu tidak semua orang itu senang kalau Quran Pak. Apalagi tahun ini maaf Pak. Dokter saya ini buat karena saya tokoh agama di Togosari Pak. Goro-goro nganggo speaker ning banter saya dikritik ngalor itu. Lah saya bilang, mulutmu itu terlalu receh, ora yo ngono to, Pak. Wong maca Quran aku keras suara kok yo ora ento nopo. Aku yo napa ngono. Nggih. Wong goro-goro muni depak kuwi kemenak jare nglarang ora ento ngaji nganggo pengeras suara. Aku muni kemenak kurang bagian aku yo ngono Pak. Nggih. Menteri-menteri yo non sewu programnya kurang Pak. Saya ini Ustaz pada dengan bahasa lugas saya katakan. Padahal Quran itu dikatakan Quran itu diturunkan Ramadan hudan linnas menjadi petunjuk bagi manusia. Saya pengen tanya sama Bapak Ibu guru muda ini. Kira-kira jenengan yang memperhatikan rumah Quran ini tenanan murah gitu. Dijawab ketika kau dengan ini. Bu, saya mau tanya jenengan. Jenengan Ramadan ini sudah membuka Quran berapa kali setiap hari? Setiap hari. Ya, buka dok ya. Apalagi maaf kalau cedak poso ngene ibu, saya tidak yakin Pak. Poso ini dipikir yang cedak bodoh kita niki. Sing dipikir meja
mejone sama isine kok dhuwur. Bener. Ini rasa nesu. Nek kene insyaallah ora ono ya ora ono bedane kok. Itu Masya Allah Bapak Ibu. Jadi ketika Quran diturunkan oleh Allah sebagai Hudan-Nas itu produk Allah yang universal. Tetapi respon manusia terbagi menjadi siji, ada yang senang membaca Quran, yang nomor dua ada orang yang tidak suka membaca Quran. Maaf Pak, karena saya ini seorang berangkat dari kader Pak saya ini. Maka saya katakan, kok ono wong irama nglarang maca Quran itu? Maaf, ya. Apa nanya guru Supriyati Pak niku? Apa nanya guru Supriyati? Bisa tak laporin Pak Haji Taufik kali Pak Termobilan. Hati-hati loh. Sebab saya ini tidak yakin Pak. Nek Quran itu mau diwoke sambil lalu, itu bisa merasuk dalam sanubari. Padahal kalau Allah menyatakan Hudan-Nas, orang dapat petunjuk Quran itu harus meliputi 3 aspek. Siji non sewu. Nek bahasanya Quran mengatakan fastami'ulah. Quran sing pertama itu didengarkan. Itu ya Pak. Itu ya Pak Guru. Nggih. Itu ya Bu Guru. Jadi jangan kita ini terlalu berimajinasi berlebih-lebihan. Orang tahu apa Quran, ngerti Quran dari mana saya tanya. Kalau nek bahasa Quran ini rasional sekali Pak. Nanti dibuka dalam surat A'raf ayat 204 di situ Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau ada Quran sedang dibaca itu didengarkan. Nah tadi Ustaz kita tadi mau baca Quran itu suaranya bagus. Ustaz siapa yang namanya? Wahid. Abdul Wahid. Alhamdulillah. Yang baca Quran jenenge sing nun sewu Pak Haji Nuri. Niku meten ke Arab-Araban. Ora ana kok Partono iso maca Quran apik jarene. Hartono. Yo nek ana nasib ngono. Jadi ada semacam itu. Jadi asing bangun maca Quran nak nyebut sedulur prapannya. Kalau aku kucing lho. Wong aku cek nom minciman. Jadi nek sing jenenge maca Quran itu yo jurusannya itu. Abdul Wahid, Muhammad Afif itu ya. Ora ono kok jurusan Bambang, Partono. Bahwa Pak Wardi. Iya merah ono bodoh. Mula Allah mengatakan fastami' Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengantarkan diri paham dengan Quran, yang pertama kita mau mendengarkan Al-Quran. Sampai Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifat. Bapak Ibu dan sekalian, Allah turunkan Al-Quran itu minal Quran dari bagian itu ma huwa sifat, menjadi obat bagi kita. Malah maaf para ahli tasawuf itu ahli tarekat itu nek memahami Quran lebih dalam. Quran bisa mengobati penyakit kanker Pak Nur. Quran bisa mengobati wong kena tenung. Quran bisa mengobati wong loro macam-macam Pak. Dengan arah dan metodologi yang berbeda-beda. Kalau pengen matur itulah orang memahami Al-Quran. Nah, maka yang kedua Allah nyatakan ketika kita sudah mendengarkan wa ansiku, cobalah perhatikan noktah yang muncul dalam Quran. Sebab saya ingin matur Bapak Ibu, bahasa Quran lain dengan bahasa manusia. Kalau para intelektual Muslim hari ini meyakini betapa revolusi Quran itu luar biasa Pak. Tetapi orang-orang orientalis nggak mau. Karena tadi Pak, orang orientalis itu pembenarannya hanya internal. Apa yang diyakini mereka, apa yang dipahami mereka.
dia jarang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maaf dulu Pak, jika aku tidak ngajari sing nom-nom. Saya membaca itu begini Pak. Ketika Rasulullah mengawini Hafsah Pak, Hafsah itu dulu istrinya Zaid bin As. Dia seorang masyarakat biasa. Ya maaf Pak, nek tak bandingi kaya Guru Supriyadi itu. Ya ora bedane kaya saya Pak. Hafsah itu orangnya cantik, bujelita sekali. Kalau saya orang Arab asli itu matanya akan kebiru-biruan ya. Jelita karena berbina. Karena saya ini nek haji ping 3 Pak, sudah Pak Haji Mudi. Cocok tak bandingke wong Arab ora ono sing elek kandhane. Kalau wong Arab kalau keluar lama-lama ndak boleh marake birahi ndak tak kandhane ndak. Kowe Guru Supriyadi ning Arab ora wong Arab asli, mau balik kandhane ngono tenan. Serela dadi pegawai ten mriko Pak. Masya Allah Bapak Ibu. Ketika itu sampai Pak Zaid bin As itu minder. Punya istri yang namanya Hafsah itu minder. Kalau matur, mas-mas yang dulu nikah, nek boleh bojo rasa sing ayu-ayu tak ngerti. Marake kerjane rak marem. Lah pripun kerja mikir bojone mati diganggu wong ora yo. Enak niku dadi lanang ning bojo ya supaya rada manis, irunge rada pesek wis wae. Nggih. Nah sing kuning apa kuning langsa, irunge mancung, wajahnya berbinar. Ngene iki kerja ora nuwun sewu, Pak. Ora bakal istiqomah ta ndek. Izin. Apa nek atur ngene aku lho aku, Pak. Kiai wis tuwa, Pak. Kula ceramah nek ngene ceramah ngene toko-toko ngoten niku jajal. Pakaiane ora kok jenengan medun, pakaiane sandung dengkul kok jajal to. Tetep aku ora istiqomah to, Ndas. Wah, jamin itu tidak halal kok niku. Nah, begitu pulang. Asli itu, Pak. Sampai-sampai dia mendekati istrinya takut karena terlalu cantik. Terlalu jelita. Makanya saya pengen matur, wahai guru-guru yang cantik, nek dolan aja suwe-suwe tak kandhani. Engko selalu bali rumah, Pak. Betul, Pak, Bu. Suatu saat dia bilang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tahu bahwa hidupku ini orang biasa. Istriku terlalu cantik, saya terlalu takut ya Rasulullah. Aku mendekati aja tidak berani." Bu? Bu? Nggih. Jenengan dia tak dengar jenenge kok. Nek ngelih kok jembe aku kok. Nah, tiba-tiba ibu-ibu, bapak-bapak yang akhirnya Nabi Hafsah itu ternyata yang pantas memiliki hanya engkau ya Rasulullah. Tak ada orang Arab ini yang pantas dia memiliki Hafsah karena dia terlalu cantik sekali. Hafsah itu putranya Umar bin Khattab. Nah, waktu itu sahabat dikumpulkan. Satu persatu ditanya kecuali Umar bin Khattab. Abu Bakar dulu dipanggil, "Wahai Abu Bakar, sini. Apakah engkau mau menikahi istrinya Zaid bin As karena Zaid bin As sudah ketakutan?" Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tak akan mampu. Saya melihat saja sudah kebingungan." Sampai nurun saya Pak, mantu dhewe Ali bin Abi Thalib. Mereka sepakat, Pak, bahwa yang pantas menikahi Hafsah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu silakan dibaca pada artikel atau buku yang ada. Ternyata yang namanya orang-orang Orientalis itu tidak rela, Pak. Dia mengatakan Muhammad di ahli kawin, Muhammad di serakah, bojone sahabat wis dipek dhewe. Lho, Pak Bu. Itulah perilakunya para orang Orientalis ketika dia mensikapi Islam dengan subjek yang ada di dalam. Nah, begitu pula kalau Bapak mengatakan bahwa itu Ramadan yang di dalamnya ada Quran. Quran
Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu pembeda waktu antara yang hak dan yang batil. Maka saya pengen katakan dunia ini Bapak Ibu isinya dua pertarungan antara dua hal, antara yang positif dan yang negatif. Maka kita disuruh memilihnya. Nah ternyata Bapak Ibu pilihan tepat itu jatuhnya pada ini. Yang ayatnya pengen saya katakan nanti dibuka Bapak pada surat ke-17, yaitu pada surat Bani Israel ayat yang ke-9 Allah katakan inna hadzal Qur'an, itu loh Quran kata Allah. Yahdilil lati wa aqwam. Quran itu isinya petunjuk yang paling lurus Bapak Ibu. Nah saya pengen cerita sama para muda Bapak Ibu. Jangan semuanya punya mobil ya Pak ya? Punya mobil ya? Amin. Nah, jangan pelaku di jalan Semarang itu Pak. Jalan yang dari Semarang itu nek cek dilewati mobil jumlahnya sudah Masya Allah mumete karo tekane suwe mumete Pak Tani. Napa nek musim poso ngeten iki meh 2. Kemarin buka puasa bersama Pak Haji Mudi di kantor PDN. Saya berangkat dari rumah jam 4 kurang 10 menit. Saya sampai di PDN jam 5. Maka waktu itu saya bikin, ini jenengan sing ceramah, jangan ngandalke aku. Kok nek ngandal aku jangan jengkel so aku tekoni telat. Aku yo aja. Kowe itu betul Pak, dinga iku udah kira wonge ngono. Nah, maka Bapak Ibu sekarang ada jalan. Pemerintah gawe jalan jenenge jalan tol, jalan bebas hambatan. Ning maaf Pak, jalan bebas hambatan kuwi bayare larang datakan Indonesia. Mlebu jalan tol kudu tuku kartu e-tol, ya ora? Nggih. Nek mlebu tok kudu leboke isi, tole kosong yo montore mandek, ya ora, Bu? Nggih. Mula jenengan kudu ngisi. Saya pernah pergi ke Malang sama anak saya, Pak. Aku mlaku Semarang Malang PP entek 840 tak itu. Padahal menurut saya gajiku niku Bu pensiunku 4 juta. Tak nggo sangu sedina entek sesuk aku mangan krikil gitu. Mergo napa, Pak? Jalan tol itu bensinnya PP untuk makan Pak 2 juta tak cukup ya, Pak. Nggih. Lah nek jenengan nggo Quran cukup membuka. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam. Itu loh Quran, petunjuk yang paling lurus di dunia. Maka Pak saya ini seorang mubalik, saya katakan di mana-mana. Kalau manusia pengen mendapatkan jalan yang lurus, manusia harus mau refresh kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, caranya bagaimana? Allah menyatakan yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Kalau kamu pengen jadi orang mendapatkan jalan yang lurus, saya berikan kabar gembira. Yang pertama, wa yubasyirul mu'minina ya'maluna shalihat. Bapak Ibu kersa beramal soleh. Betul ya Pak? Itu ya Bu. Nah, ini pada Ramadan kita disuruhkan amal yang paling banyak. Tapi Bu, Pak, amalan poso niku amalan sing paling berat dalam Islam. Sewu. Haji sekarang masa tunggunya 31 tahun, Pak. Jadi nek jenengan pindah haji yo saiki daftar. Niku nanti berangkatnya 31 tahun yang akan datang. Niku Pak nek mempersiapkan Masya Allah. Padahal kita buka rahasianya 40 bulan ini pemilih haji. Padahal haji itu tidak seberat yang dibayangkan. Haji tekan Mekah nang siji, mlebu mikot nganggo ihram, nek kaji Indonesia langsung nglakoni apa Pak? Umrah. Kuwi mung waktune 8 jam selesai dibeten. Nah iki atus kepala niki. Ah tadi kan tekan kono Bu, bar ngoten terus mlebu ngene Makkah utawa ning hotel Sare, Pak. Ya Allah, ya Pak ya. Sare itu sampai nanti nunggu musim datangnya haji. Kira-kira niku nek nunggu musim datangnya haji, Pak, nek jenengan melu ning KBA Muhammadiyah nganggo tarbiyah. Masuknya mulai tanggal 8 Zulhijjah.
Nek jan melu temenan, niku tanggal 9 mangkat teng Arafah, bar Arafah niku sedina balik Pak. Kajine wis batal. Ning kono gambane mung napa? Kaji, sembahyang, mangan, turu. Tambah siji kaji Indonesia sering belanja Nah makanya maaf kaji Indonesia itu kalau pulang tidak bawa oleh-oleh itu dirasani toh dirasani toh ini juga maka kalau saya ini Pak Wong saya kiai Pak kabeh do jangan air zam-zam Pak gawane mau 5 liter nah aku tuku Pak Nur Sewu banyu 5 liter tak campur banyu sak grim Pak niku nak teko boten namung kula paringi sak slope jeli mesake pakai sak gelas niku jamanku demen kiai api alepol ya kuwi nggowo batu balik saka jam-jam sak pira saka ngene Mekah aku muni ayo wong nek budu-budu lho ya sing gampang ada Pak Nur Sewu banyu 5 liter tak campurke banyu 15 liter baru tak dengan mana kita wariskan wasna amin amin kulindarin wasaqabil birahmatika ya arhamar rahimin niku amine kalau udah ketika amin aku mau wis gak jumbi ngopi ono pesen Pak Yai kuwi sak gelas nggih kanca istri kula pareng mboten jiko tak kei ya kesalahan dengan di tanganku minta ono santri asane ya tak akusi ora krasa. Wadah kok banyu mung tak campur karo air. Nek kon saya Pak banyu zam-zam iki menurut saya sing dijenenge dia memiliki satu khasiat nek ana bungane. Kalau to piye? Nggih. Nah saya beda karo kaji saiki Pak. Kaji saiki mangkat didongake balik ya didongake Pak Allah ya Allah. Aku mau kaji pokok ya ngono kuwi ya. Kalau saya tidak Pak. Kayaknya anak saya itu Mas Reza itu yang tahu saya begitu nek kula nek mulang karo santri kula. Saya bilang, kamu mangkat kaji mangkat tak dongake balik kudu iso dongake. Kula nek aku teko mrene ya iki teko. Al-Fatihah lho. Menenge Pak gandungane. Jadi Bapak Ibu, kaji niku amaliyae persiapan itu. Ning gandapane terlalu ringan. Napa mleh kaji tamatuk, Pak. Kaji Indonesia ini kaji paling ringan. Nganggo ihram mboten Pak nggih, mung sedina nggo umroh, mengko 2 dina nglakoni nek sing nganggo melu pemerintah mung dinggo dinggo dengan Arafah. Dia sejenis wukuf yang nomor loro untuk mengenal Jamarot pada tanggal 10 dan itu sudah bebas. Niku kaji. Nah saya ini Bapak Ibu, kalau nek bimbing kaji mulai rada abot. Ketika di pesawat saya bilang nanti kalau jamaah sampai donungkan raiso maca dulu rasa balik aku ngono Pak. Kalau dunia ini aja sangat-sangat kau piye. Ono masuk bar kaji rak munggah pangkate. Nah, ibu-ibu semuanya bandingkan. Tapi poso itu munculnya sebulan sekali. Kita boleh perayaan aja memadudan kalau di waktu tertentu. Apa itu? Pamangkan minkum maridun aw ala safarin fa'idatum min ayamin ukhra. Satu kalau kita sedang bepergian, yang nomor 2 kalau kita sedang sakit. Tapi maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini terlalu berlebihan. Ada orang tanya saya begini, Ustaz sekarang ini kan orang wis ra usum orang bepergian, saya ini numpak mobil waktu sepeda motor. Saya pengen katakan non saya Bapak Ibu guru, hukum itu tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu. Apalagi yang hukum itu sifatnya yang muakkad seperti ini. Sing jenenge safar, kita bepergian Nabi mengatakan tidak ada kebaikan bagi kamu apabila kamu sedang bepergian kamu dalam keadaan puasa. Tapi sampai matur terutama ini puasa sunnah. Sebab puasa wajib ada ayat yang mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi berpuasa itu lebih bagus daripada apabila kita mengetahui
Nah, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, persoalan puasa itu persoalan berat.